سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارف نعمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بين المصنف مراتب النية الثلاثة بقوله إن كانت الصلاة فرضا ayat walau fardu kifayatin kasolatil janazah au qada'an kal faitati wa mu'adati nadra litatamayyaza an sairil af'al. Sadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah memberikan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita kembali dapat bermusafahah, bermuajahah di tempat yang insya Allah mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti pengajian mingguan. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita, karena diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Utsman, oleh sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda bahwa man masya ila halqatin alim kana lahu bi kulli khutwatin mi'ata hasanah. Bahwa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang empat. Yang tadinya itu sahabat Sayyidina Umar ini adalah seorang preman besar, tidak ada yang berani, makanya disebut sahabat yang paling galak, gitu ya. Pas menjabat sebagai penggantinya Abu Bakar Siddiq, turunlah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kesebutnya Amirul Mukminin, sahabat Amirul Mukminin, sangat disegani oleh para sahabat-sahabat yang lain, saking galaknya Pak. Bahkan di dalam satu riwayat ada orang yang meledek baginda Rasul, belum saja kering lidah yang melepet baginda Rasul itu, kepalanya sudah diberikan kepada kanjeng Rasul. Ini wahai Rasul, kepala orang yang melepetmu. Rasul kaget Pak. Nyawa aku yang seget-seget gitu ya. Saking galaknya, makanya gedung-gedung kafir tidak ada yang berani kepada Sayyidina Umar. Bahkan ketika pertama kali masuk Islam, Sayyidina Umar kan seorang preman, seorang pahlawan yang sangat gagah berani. Dia menyebarkan kepada dekat-dekat Yahudi, kepada dekat kafirin. Pada waktu itu mengabarkan bahwa saya sudah masuk Islam. Diketok pintu satu-satu. Akhirnya para
Para kafirin Mekah pada waktu itu pada takut Pak, sebab didampingannya oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jangankan manusia, setan aja takut Pak. Setan aja takut. Makanya selain orang yang berilmu, kepada Sayyidina Umar juga setan takut Pak. Ada orang yang berilmu itu satu riwayat. Jadi dalam satu masjid itu baginda Rasul sedang berkeliling kata kita ya. Sampailah di satu masjid. Di satu masjid itu ada, di balik pintu masjid itu ada setan Pak. Akhirnya ditanya, itu setan itu dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan ditanya oleh baginda Rasul, wahai setan, kenapa engkau sangat ketakutan seperti itu? Ada siapa sih di dalam? Saya takut kepada orang yang di dalam, wahai Rasul. Dilihat oleh baginda Rasul, ada orang yang sedang sholat dan orang yang sedang tidur. Akhirnya Rasul bertanya, apakah engkau takut kepada orang yang sedang sholat, wahai setan? Bukan, wahai Rasul. Lantas engkau takut kepada siapa? Itu orang yang tidur, saya takut kepada dia. Rasul heran, bertanya-tanya. Dan Rasul tahu, cuma Rasul ingin memberitahu kepada umatnya. Akhirnya kata Rasul, kenapa engkau takut kepada orang yang sedang tidur, sedangkan engkau tidak takut kepada orang yang sedang sholat? Sementara orang yang sedang sholat itu seakan-akan dia sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jawaban setan? Kata setan, oh gini Rasul, itu orang yang sedang ibadah sholat itu orangnya orang abid yang jahil, seorang hamba sahaya yang tidak tahu ilmunya, asal sholat aja atau takbir, ruku-ruku, tengah karena eces-ecesnya. Sedangkan yang sedang tertidur itu ulama besar, itu ulama besar wahai Rasul. Makanya ketika saya menggoda orang yang sedang sholat, saya takut alim itu yang sedang tidur bangun. Ketika dia sedang bangun, pasti dia akan membenarkan sholat yang bodoh. Makanya ini ditegaskan, hikayat ini menegaskan bahwa orang yang berilmu itu kedudukannya lebih besar daripada apapun. Gitu ya. Nah itu orang yang sedang tidur dan orang yang sedang sholat, masya Allah. Nah makanya yang sangat beruntung orang yang berusaha mendalami ilmu fikih. Apa sih yang disebut ilmu fikih? Ilmu fikih itu yaitu artinya paham, Pak. Kepahaman. Itu menurut syarah, menurut istilah yaitu pengetahuan syar'iyah, ilmu syara yang al-hukmiyah, yang secara hukum dilakukan oleh kita kesehariannya, seperti ibadah sholat, ibadah yang lain itu diatur oleh ilmu fikih. Nah makanya sangat beruntung orang yang memperdalam ilmu fikih, dan silakanlah orang yang tidak pernah sama sekali menginjakkan kakinya di tempat majelis ilmu, sementara KTP dia KTP Islam. Nah yang tadi alhamdulillah ada ajakan gitu ya. Nah kata baginda Rasul, kata siiran itu kan disebutnya Muhammadul Basyarul walaysa kal basari. Muhammad itu bagai Kanjeng Rasul itu bagaikan mutiara. Kanjeng Rasul itu sama manusia kayak kita, Pak. Lain kal basari, sama seperti kita manusia. Kanjeng Rasul tidur, kita tidur. Kanjeng Rasul bangun, kita bangun. Kanjeng Rasul kerja pun kita kerja. Walaysa kal basari, tapi beda dengan manusia yang lain. Baginda Rasul itu bagaikan mutiara yang mahal harganya. Muhammadun basyarun walaysa kal basari, bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Baik Kanjeng Rasul itu bagaikan inten yakut, inten mutiara, sedangkan kita manusia biasa yaitu bagaikan batu kolar. Kira-kira batu mutiara sama batu kolar itu jauh nggak harganya? Jauh. Itu batu kolar bisa sama nggak harganya? Bisa namakan dengan batu mutiara asalkan mau babarengan. Artinya 1 kubik, 2 kubik baru ada harganya, Pak. Memang kalau batu kolar hanya satu mah nggak ada harganya.
Dengan kata lain, kita bisa ada harganya di hadapan manusia dan di hadapan Allah, asalkan kita ingin bebarengan. Kita ingin bebarengan seperti ini, berjamaah, pengawasan. Nah, bahkan orang yang mengajak lahu hasanatun bikulli hasanatin. Ketika kita mengajak seseorang dan orang itu mau akan ajakan kita sampai ke majelis ini, ganjaran dia pun akan kebagian kepada kita, Pak. Walahu ajru amsalihah, maka akan ditibakan ganjaran dia pun ditibakan kepada kita, gitu ya. Sebaliknya ketika kita mengajak ke dalam kemaksiatan, yang diajak ke kita itu mau, Pak. Nah itu kira-kira bagian, Pak. Meskipun misalkan di jalan kita ngisi misalnya, terjadi, Pak, gitu ya. Wilayah Jaipong misalnya itu, kalau Jaipong yuk, ayo, Jaipong. Belum tengah-tengah ya, kita yang ngajak di tengah-tengah jalan kita sakit perut atau gimana, balik lagi. Itu kita udah dapat dosanya, Pak, gitu ya. Nauzubillah. Nah makanya sungguh beruntung orang yang mengajak dan mau akan ajakan kita ke tempat ilmu, kita pun akan dapat ganjaran tersebut. Nah inilah kembali hadis yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man masya ila halqatin alim." Barang siapa yang berjalan nih, Pak ya, bukan hanya diam, gitunya mentang-mentang zaman kuari pakai speaker, diimah kadangnya lah, diimah baik, itu tidak termasuk. Man masya, berjalan ila halqatin alim, ke tempat halakoh, ke tempat majelis orang yang alim, ke tempat pengajian, kana lahu bikulli khutwatin mi'ata hasanah, maka akan ditulis oleh Allah setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, 100 kebaikan. Masya Allah, gede, Pak, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati orang yang dekat, nah, gitu ya. Ayam ngomong atau muter gitu ya, gitu, muter kawanan, nah, itu 100 kebaikan, Pak. Setiap tindakan kita akan dibalas oleh Allah 100 kebaikan, gitu ya. Fa idza 'indahu wastami'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Nah, ketika sampai di tempat ilmu, dia mendengarkan apa yang diuraikan oleh para alim ulama, diuraikan oleh para ustaz, diuraikan oleh para guru. Nah, itu di setiap kalimat itu akan menjadi kebagusan. Gitu ya. Setiap kalimat apapun yang dibicarakan, itu kita hanya mendengarkan, itu kita sudah menjadi ganjaran kebaikannya. Makanya buat yang jasa ya, gitu ya. Di akhir zaman ini tidak ada amalan yang patut kita istiqomahkan melainkan memperdalam ilmu, memperbanyak majelis-majelis ilmu, gitu ya, memperbanyak. Sebab di zaman di akhir zaman ada masanya, gitu ya. Kata para alim ulama, akan ada banyak masjid yang mentereng, akan ada banyak majelis-majelis berdiri tapi tidak ada yang isinya. Itu tanda-tanya min asrofis sa'ah, setengah daripada tanda-tandanya kiamat. Kalau sudah banyak majelis tapi tidak ada yang isi, sudah dipastikan Allah tidak akan lama lagi akan mengguncangkan alam dunia ini. Malaikat Isra itu ditiup trompetnya. Nah, untuk tidak hindari. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam yang makruh dan bita'adim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan sebagaimana biasa pasal-pasal kita yang sudah kita pelajari minggu kemarin, bahwa niat itu terdiri atas 3 derajat. Niat itu adanya di dalam hati. Kalau kita berbicara tentang hati, Allah menciptakan mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging yang dinamakan daging itu al-qalbu, hati. Idza sholahat jasad kullu. Ketika hati itu ada menunjukkan ke dalam kebaikan, maka baiknya seluruh amalan. Tapi wa idza fasada
fasadat jasadul kullu. Tapi ketika hati ini mencondongkan hatinya kepada keburukan, maka buruklah seluruh amalan. Contoh kecil, gitu ya. Nah ini kita adalah sedang di majelis ilmu ini. Kita sudah tahu hati berbicara sebelum adzan maghrib malam Selasa. Kata hati berbicara kepada pikiran. Oi otak malam Selasa. Ustaz Ahmad sok ayat. Bila kamu sholat taklim sampai isya, itu hati berbicara kepada pikiran. Itu pikiran bisa diartikan dengan apa, syahwat. Perang kan ini, gitu ya, perang. Cek hati ingin berangkat tapi cek nafsu nih sanggul gitu banyak sanggul kamu gue usul hujan gitu banyak. Hai nanti imam mengenalkan dia, gitu ya. Nah, ketika sudah ada konfirmasi daripada hati ke dalam pikiran, maka pikiran pun akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Kata hati, tangan, ayo gerak, ambil wudhu. Kaki, jalankan kaki untuk menuju ke tempat majelis taklim. Nah itu bermula daripada hati kita. Hati kita sesudah ke dalam pikiran, maka disambungkannya kepada anggota-anggota lain, maka jadilah waidah sholahat jasadul kullu. Maka yang tadinya hati kita menuduhkan ke jalan kebaikan, maka amalan kita pun akan menuju kepada amalan kebaikan. Tetapi sebaliknya Pak, kalau hati kita sudah rusak, maka rusaklah seluruh amalan kita Pak. Tadi misalkan kalau di kampung-kampung itu suka ada pemalingan hayam, pemalingan apa namanya dangger, apa ubi ya, gitu ya. Itu murni daripada hati. Hati mempunyai rasa ke dalam perutnya lapar nih. Kata hati, aduh bertengir, lapar deh, ayo dangger batu. Berbicara kepada kaki, jalan tuh, ayo kebun batu tuh, paling, gitu ya, dipaling kan ya. Lengan, ya angkat, cabut, dicabut, gitu ya, udah dicabut. Sumur dahar, gitu ya. Itu perintah hati. Ketika hatinya sudah rusak, maka rusaknya seluruh amalan-amalannya. Kemarin telah kita jelaskan bagaimana niat yang paling utama kita datang ke tempat majelis taklim ini, yaitu fi ridallahi ta'ala, semata-mata hanya ingin dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala wa darul akhirah, dan kita mengharap akan sesudah dapat keridhaan Allah, pasti Allah akan meridhai kita, dan kita pun akan ditempatkan di tempat yang darul akhirah, di tempat yang layak di sisi Allah, tegasnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan kata lain, orang yang taklim, orang yang meninggal pada waktu taklim, sudah dipastikan dia mati syahid, dan otomatis dia tidak akan dihisab lagi, langsung dibarang ke surga. Barang ke malaikat ini kan, imam payah ke taklim gitu, ke surga kedua, juga ini hisab, gitu ya. Nah inilah suatu keuntungan. Nah apalagi wa nikmatil akli wal badan, kita mensyukuri bahwa kita telah diberikan nikmat sehat akal dan sehat badan oleh Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Datanglah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, salah satunya ibadah sholat maghrib, dan salah satunya yaitu ke tempat majelis ilmu. Inilah amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi awas-awas ketika kita diberikan nikmat sehat badan, diberikan nikmat sehat akal, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmat tersebut. Tetapi jangan coba-coba ketika engkau tidak mensyukurinya. Wala in kafartum, ketika engkau kufur, tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepada Allah, la'adbahannakum, maka Allah akan menyiksa dengan sendirinya, gitu ya. Maka mohon maaf, tidak ada pada zaman sekarang ya, yang orang yang diberikan nikmat yang banyak menurut kita oleh Allah tidak sedikit, wala adabahum,
diberi siksa secara kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di antaranya? Tidak sedikit dari kita orang yang bosnya bos daging, istilahnya kambingnya beribu-ribu, tapi tidak boleh memakan dagingnya, Pak. Kenapa? Darah tinggi. Sawahnya kok berhektar-hektar, Ustaz, tapi tidak bisa memakan nasi. Apa dikarenakan ada singkong dan ubi dan ubi baik. Itu penggambaran telah diberi, tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Makanya Allah turunkan siksa dengan sendirinya di alam dunia. Gitu ya, dengan orang lah. Gitu ya, hidup sederhana, gitu. Mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Nah, kita menjalankan perintah Allah, dijauhkan daripada balai-balai yang Allah turunkan kepada orang-orang yang tidak mensyukurinya. Nah, inilah Allah menciptakan mudghah. Bagaimana niat kita, kebaikan kita akan dibalas kebaikan oleh Allah. Ketika niat kita jelek pun, maka jeleklah seluruh amalannya. Mari kita jelaskan. Banyak sekali amalan-amalan yang merupakan amalan dunia tapi jadi amalan akhirat. Gitu ya, kita mengkasab, kita bekerja setiap hari, diniatkan oleh kita untuk menghidupkan keluarga kita, jadi amalan akhirat. Setiap langkah kaki kita akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mangkat dari rumah masing-masing, dari kontrakan masing-masing menuju ke tempat kerja, ke tempat dagang, ke tempat ngojek, ke tempat konveksi, ke tempat dan yang lain-lain sebagainya, ke kantor. Itu di setiap langkah kaki kita itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun rupanya rupa dunia, ada juga rupanya rupa akhirat, tapi hanya jadi rupa dunia karena jelek niatnya, Pak. Baca Quran, amalan-amalan akhirat, tapi karena niatnya jelek, niatnya hanya ingin didengar oleh orang lain, karena hanya ingin merasa sendirinya bisa, orang lain tidak bisa, dia sombong dengan keilmuannya. Nah, itu hanya akan jadi amalan dunia, tidak akan jadi amalan akhirat. Alhamdulillah. Bahkan sholat, Pak, sholat, kalau kita karena niatnya bukan fi'ilullah dan karena membatalkan kewajiban kita, itu tidak akan jadi amalan akhirat, Pak. Karena semata-mata hanya tujuan dunia misalkan. Gitu ya. Kalau di kampung mah itu misalkan mulu ngariung, gitu ya, ngeriung lah. Ngariung kalau kita tujuan yang pertama kalau misalkan ada yang mengariung itu hanya jangan kena perkata. Yang pertama itu silaturahmi, Pak. Ada berkat nomor 30, nomor 37 kali ya, Pak. Diberi syukur, dikasih syukur, enggak juga jangan, enggak apa-apa. Gitu ya. Nomor pertama silaturahmi. Karena silaturahmi ini padilah utamanya itu untuk memanjangkan umur. Umur, Pak. Kan ada riwayatnya di dalam kitab Ta'lim. Ini orang dan tanya ke tabib, dulu belum ada dokter, ada di tabib. Wahai tabib, saya ini mengidap penyakit apa? Oh, penyakit MT ini udah nggak bisa disembuhin. Kira-kira umur MT ini paling seminggu lah. Bukan hari-hari mau ya, seminggu dari. Nanyalah ke kiai, kata tabib ini katanya umur saya 7 hari lagi. Kira aku cek kiai, harus gimana? Kamu kata kiai, dalam 7 hari ini jangan berhenti-henti silaturahmi. Pada siapa kiai? Sanak saudaramu, tetanggamu yang belum kamu sapa, sekarang silaturahminya. Akhirnya daripada waktu itu dia silaturahmi, Pak. Yang tadinya tidak pernah ke tempat saudaranya itu, ke tempat saudaranya, Pak. Itu sudah seminggu kemudian datang lagi ke tabib. Wahai tabib, apakah waktu saya ini sudah mendekati? Diperiksa lagi sama tabib. Wow, subhanallah, ini kamu penyakitnya sudah sembuh. Diperkirakan kira-kira ini 70 tahunan ke depan juga masih ada. Alhamdulillah. Dengan barakah silaturahmi itu bisa panjang umurnya. Makanya ketika ngariung, faktor pertama saya silaturahmi, Pak. Ulah karena berkat. Kalau misalkan ngariung hanya karena berkat, derajat kita di sisi Allah hanya sekedar berkat, Pak. Ya Allah, hanya sekedar berkat. Bila mana misalkan kita mengharap ngariung itu
Karena amplop, mohon maaf misal, itu derajat kita di sisi Allah hanya segede amplop Pak. Gede betul, ingin 5.000, 15.000 ya. Nah, faktor pertama yaitu silaturahmi. Ini kehebatannya Islam itu di situ Pak. Gitu ya. Tidak ada obat di Cipto, di Kerendang, di mana-mana pun tidak ada kapsul untuk panjang umur. Tapi di dalam Islam itu ada obat untuk panjang umur. Mana? Inilah silaturahmi tutawwilul umur. Dengan silaturahmi umur akan bertambah panjang, milik rezeki pun akan ditambah barokah. Contoh kecil, misalkan kita sudah silaturahmi dengan niatnya ke tempat real, ke tempat mana, gitu ya, ada yang mendak. Nah, kan rezeki itu akan diberi dengan sendirinya oleh Allah, gitu ya. Kita sudah duduk di sohibul hajat, di sohibul bait, tidak lama diberikan air, itu juga rezeki dari Allah Pak. Gitu ya. Ada makanan diberikan oleh kita makan. Cuman kemarin tuh kita sudah mempelajari tentang biidni. Awas nih, saya sekali-kali bisa wahyu banyak nih yang seperti ini Pak. Biidni, mana biidni di sini? Kita ketika ngeriuk, ketika ada undangan ngeriuk itu di rumah sohibul hajat atau di mana lah, itu ketika diangsokan kepada kita, sudah dipersilahkan makan, kita silahkan makan. Itu hanya halal makan di situ, tidak halal untuk dibawa. Awas nih, tidak halal untuk dibawa, kecuali kita sudah minta. Awas nih, terkecuali kita sudah minta, Pak, saya boleh bawa ini untuk di rumah, kata-kata yang soal boleh, silakan, baru halal untuk kita dibawa. Tapi tidak ada kalimat dari kita, tidak ada kalimat dari soal baik, bawa ke pulang, awas dah. Itu bisa, itu hal bimbing-bimbingan ya Allah. Iya jelas ya. Perkara yang kecil kadang-kadang kita menganggap enteng ya. Nah, awas. Itu etika bertamu, bersama. Dimanapun kita Pak. Mau di rumah saudara kita, Pak Ustaz, ini mas saudara saya kita ini mas saudara ipar saya, ini mau apa? Kira-kira tidak kita bilang izin juga udah pasti diberikan kepada kita, yang bisa pilih. Tetap kita harus meminta izin. Jadi kita harus tahu dari sekarang ketika beretika bertamu itu ada etikanya. Air minum, makanan itu dihasilkan halal waktu kita diberikan di tempat itu, gitu ya. Ketika kita sudah minta izin boleh dibawa pulang. Tapi ketika kita tidak ada meminta izin, orang sohibul bait tidak memberikannya, tidak peka lah, itu awas. Terkecuali kita tidak ngomong, tapi sohibul bait sudah bawa aja Pak, silakan Pak, yang tidak habis bawa aja. Mang, bawa pulang Pak. Asal lagi kiring-kiringnya baik gitu benar. Ya Allah ya. Nah inilah etika bertamu. Mari pembicaraan awal mengenai niat, bahwa niat itu ada 3 derajat. Mana diantaranya inkanatis sholatu fardon, ketika sholat itu fardu, ayat walau bi fardil kifayah, tegasnya yaitu fardu kifayah seperti sholat jenazah. Nah kemarin saya mengikuti pengajian bahwa sholat jenazah ini tentang ada pembukanya Pak. Sampai sejauh mana sih gitu ya sholat jenazah itu? Apakah memang Ustaz ketika orang yang sudah di dalam kubur, istilahnya sudah didafni, sudah dikubur, apakah kita boleh masuk sholat jenazah? Ada yang bertanya begitu. Dijawablah boleh. Wakila fi salasatil ayyam, selama masih kurang daripada 3 hari. Kita boleh sholat di atas kuburan makbarah orang yang ingin kita sholatkan, gitu ya. Bila mana ada tetangga kita, sahabat kita yang dari jauh, kebetulan kita mau niat sunnolatil, tapi datang ke tempat sudah di dalam kubur, sudah dikuburkan. Nah kita boleh sholat dengan syarat sholat di atas itu kan pastinya pelataran tanah, terus sendal kita itu buka, injakan ke atas sendal kita, gitu ya. Jadi intinya dibuka, jangan memakai sendal. Niatnya seperti biasa, sholat Aid seperti biasa, gitu ya. Nah bahkan ada yang menyebutkan juga wakila asyahri,
Sebelum 1 bulan juga nggak apa-apa kita sholat di atas kuburan makbara orang yang ingin kita sholatkan. Bahkan wakilah juga ada yang mengatakan ulama abadan, selamanya pun tidak jadi masalah selama bukan kuburan Nabi, bukan kuburan para sahabat Nabi. Kalau kuburan Nabi jangan kita sholatnya Pak, gitu ya. Makanya kata haji yang sudah berziarah ke makbara Rasulullah itu jaraknya itu beda dengan jarak seperti kita Pak. Kalau kita kan duduk, kalau di sana berdiri Pak, gitu ya. Saking ada waktu menitnya, gitu ya. Ada aja waktunya. Kalau kita bebas ya, jarak di sini bebas. Kalau di sana ada waktu. Jadi dicirikan oleh istilahnya satpam di sana untuk sudah mencukupi waktu. Banyak kan yang jarak di sana. Nah inilah kasolatil janazah au qodoin atau kodo. Dan ini apa yang kita kodokan, sebutkan fardunya, sebutkan kodoknya. Mengkodo sholat itu untuk orang yang meninggalkan sholat. Bahkan di sini di dalam kitab Fathul Mu'in sangat ngeri Pak. Ketika orang yang meninggalkan sholat, lam tufat, jangan dikodoin, jangan dividyahin, biarin aja gimana amalannya itu. Siksaan untuk orang yang meninggalkan sholat Pak. Saking dianjurkannya jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu. Itu orang yang tidak sama sekali di dalam hidupnya itu menginjakkan ke tempat berjamaah, tidak pernah sholat. Jangankan nanti di alam akhirat, di alam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan dengan satu makhluk yang sangat-sangat rupanya rupa ular. Panjangnya itu yaitu lalakon di sini ke Surabaya Pak. Sangat panjang gede. Namanya ular Suja'ul Aqra. Matanya terbuat daripada api yang menyala-nyala. Sekali ngomong itu seperti kilat yang menyambar. Mulai. Isinya belah. Jadi ditanya oleh kita yang ahli nasihat itu, wahai ular, siapa engkau? Ana Suja'ul Aqra. Saya Suja'ul Aqra diutus oleh Allah untuk menyiksamu di alam kubur ini. Ya Allah, ya Allah. Makanya ada yang mengatakan di alam kubur itu Raudhah min riyadil jannah. Ada seperti orang yang merasakan di alam kubur itu seperti di taman-taman surga. Bagaimana taman-taman surga? Ketika dia mati baru masuk ke alam kubur, tidak terasa lama, tahu-tahu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Dia bertanya, ini sudah kok dibangkitkan lagi? Emang ini sudah kiamat? Dia bingung. Saking enaknya di alam kubur. Tapi jangan coba-coba orang yang tidak mempunyai amalannya waktu di alam dunia, maka dirasanya satu hari itu seperti 1000 tahun. Alhamdulillah. Gitu ya. Namanya berlomba-lombalah mengumpulkan amalan-amalan mumpung masih ada kesempatan. Iqdamin khamsan qabla khamsin. Laksanakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Mumpung masih hidup sebelum datangnya mati. Mumpung masih hidup Pak. Jangan ngomong emang ke sekolah gitu ya. Mumpung masih hidup, mana datang mau, sebelum datang kematian. Karena sudah datang ajal, sudah datang kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seorang manusia, tidak bisa dimundurkan sedikit-dikit aja, tidak bisa dipajukan sedikit-dikit aja. Wayah itu harus mati aja. Tidak bisa ditawar oleh kita datang malaikat Israil. Karena Israil anak aing lalu dikene, bisa itu bisa. Ada penawaran daripada baginda Rasul. Baginda Rasul sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, dan lagi malaikat Israil itu datang kepada baginda Rasul merupakan manusia yang sangat ganteng Pak. Gitu ya, tinggi. Tapi ketika Siti Aisyah melihatnya itu merasa gemeter. Baginda Rasul tahu bahwa itu malaikat Israil. Malaikat Israil menyampaikan salam, wahai Muhammad,
Saya ingin mendapatkan salam dari Allah. Apakah kata Allah, jikalau engkau mengizinkan ajal ini, jikalau engkau memilih dunia, maka aku akan menunda kematian. Tapi jika engkau memilih Allah dan alam akhirat, maka hari ini akan aku cabut. Bagaimana kata baginda Rasul? Cabutlah aku ingin segera bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Kamu jangan kurang tawaran itu kan kering-kering ya, gitu ya. Tawaran lain. Dan kemarin yang cek mereka dijual, kayak lain, cek angges ya, kayak 70 tahun be. Bis 70 tahun kata 100 tahun mbak terus mana ya? Nah itu umat baginda Rasul. Nah bahwa kalau misalkan kita mentaktor umur baginda Rasul itu hanya 63 tahun mbak. Ustaz saya sudah memiliki kapasitas baginda Rasul, bagus adalah perbanyaklah berbuat kebaikan, gitu ya. Kita misalkan sudah diberi umur 70 tahun bagus sudah banyak. Jadi harus banyak juga amalan-amalan kita. Ustaz, umur saya sudah 62 tahun 11 bulan misalkan. Wah, sebulan dia beda. Sebulan yang dipantang lagi. Sampai dah ini sebulan dia itu ya. Nah inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kasolatil janazah seperti sholat jenazah atau mengqadha kafaitah atau sholat yang diulangi mu'adah. Orang sholat yang diada seperti sholat Jum'ah, kita sudah melaksanakan sholat Jum'ah, kemudian kita musaba'ah dan melakukan sholat dhuhr, itu namanya mu'adah, melakukan i'adah. Sebutkanlah nama fardu, sebutkanlah qasdu ta'adud ta'yin, apa yang sedang dilaksanakan sholat pada waktu itu. Nah inilah. Mana lagi wala tajibul idhafatu ilallah. Kita tidak diwajibkan menyebutkan bahwa sholat ini kepada Allah misalkan. Maka di sini wajib fi salasati asya'a, wajib atasmu yaitu 3 perkara. Mana diantaranya? Ahaduha qasdul fi'li, yaitu najah. Jadi niat itu takrifnya qasdul fi'li muqtaronan bi fi'li. Qasdul fi'li muqtarana. Jadi dibarengi niat itu dengan anggota badan kita. Tidak cukup niat kita sholat fardu maghrib berjamaah misalkan, hari Allah di kamar mandi kene kita belum termasuk gitu. Jadi qasdul muqtarana bi fi'li. Jadi dibarengi. Ustaz, saya lihat bagaimana misalkan udah ada orang yang baru masuk musola tapi datang ke sajadah takbir aja misalkan, gitu ya. Muqtaronan dipilih dibarengi dengan anggota kita ya, lisan mengucapkan usolli fardhu, kita badan kita sudah menghadap ke kiblat, siap melaksanakan sholat yang kita ingin laksanakan, itu namanya muqtaronan dipilih. Jadi tidak cukup kita masih di kamar mandi, masih di luar udah usolli misalkan, itu belum cukup, belum dikatakan cukup. Jadi ketika kita sudah pajak, ada badan kita sudah menghadap ke kiblat, posisi kita sudah mantap, baru diniatkan usolli fardhu isya'i, diusapkannya pada lisan, dibarenginya di dalam hati. Makanya kemarin kita ajarkan, ketika lisan mengucapkan usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati imaman makmuman lillahi ta'ala Allah. Ketika lisan mengucapkan Allah, hati mengartikan atas niat yang telah kita baca tadi. Hati kita Pak, supaya timbul rasa kekhusyuan kita, supaya tidak ada muqallibal qulub, bergoyah hati kita, supaya tidak ada istilah kata ya aing sholat 2 rakaat, 3 rakaat, tidak ada hal seperti itu. Makanya mantapkan ketika sudah lisan mengucapkan Allah, di hati kita itu jabarkan, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Akbar. Sah Ustaz, sah. Kan panjang jasa Ustaz, nggak jadi masalah. Gitu ya. Karena tidak semua lafzul jalalah itu harus hanya
dua rakaat aja, tapi tidak semua. Kalau misalkan waktu jalan semuanya hanya mengikuti tajwid, itu tenang ada nih, tenang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu berarti tenangnya. Lakar Allahu Akbar, nanti tenang. Itu kalau misalnya didengarkan, dikaji ilmu tajwid atau nyalain, makanya kata ilmu fikih, lafzul jalalah ketika dibacakan boleh daripada 2 harakat. Sudah timbul dianjurkannya takbir lebih dari 2 harakat, tapi tidak boleh lebih daripada 17-16 harakat. Banyak banget ya. Nah, jadi kemasuknya itu main-main, bahkan bisa timbul batal sholat tuh, bisa batal takbirnya, bisa batal sholatnya. Nah inilah. Mana lagi ayat niatul fi'li sholatil istihdoroha. Jadi kita sudah hadir ke tempat sholat kita. Litatamayyaza an sa'iril af'al wala tajibul idafatu ila Allah ta'ala li'anna al-ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disebutkan, tidak wajib kita mengidofatkan hanya karena Allah. Contoh misalkan seperti ini, saya niat sholat kepada Allah Akbar, itu tidak cukup, tidak wajib. Gitu ya, kita sudah diajarkan, misalnya kita fardu maghrib, sholat fardu maghrib, fardu isya, sholat fardu isya. Karena dianggap ibadah, karena sesungguhnya ibadah itu la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak pasti terkecuali kita hanya wungkul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakannya manusia dan jin, gitu ya. Tidak semata-mata Allah ciptakan manusia dengan jin, tidaklah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dengan jin semata-mata karena disuruh, diperintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak wajib menyebutkan idofatnya, kita sholat kepada siapa, gitu ya. Lakin tuhibba liyatahaqqaqa makna ikhlas, tetapi kita disunahkan harus dinyatakan makna ikhlas, gitu ya. Karena harus ada yang namanya ikhlas di dalam diri kita. Makanya kemarin kita ajarkan sholat kalau karena terpaksa itu acak-acakan, makanya sujudnya bisa patok-patok gitu ya. Jadi harus ada makna ikhlas di sini. Makna ikhlas, karena ini bisa timbul rasa ikhlas itu adanya di mana? Adanya di dalam hati, karena binuril hikmah itu adanya di dalam cahaya hikmah. Makanya awas kalau ada orang yang berbicara seperti ini, ngapain lu tiap hari ngaji aja ngaji? Ngaji mah gampang, majlis di mana-mana juga ada. Yang susah itu ngaji diri. Bahkan ngomongnya, kata manusia yang merupakan juri gitu sebenarnya, gitu ya. Menghalang-halangi orang yang taklim, menghalang-halangi orang yang ke pengajian. Ngaji cuma nggak mau berarti ngaji diri sebegitu, gitu ya. Atau kan karena istilah ini ikhlas itu, ya buat apa kita membuat kolom? Bikin aja meja, nanti juga kalau mah ada. Nah juga istilahnya apa seperti itu. Jangan ngomong-ngomong ngaji diri, ngaji aja dulu. Nanti ngaji diri mengikuti atas kajian-kajian kita, gitu ya. Nah kan kita di dalam pengajian ini kita bisa tahu mana yang harus kita jadikan niat lebih utama di dalam tolak ilmu, mana sholat yang harus kita niatkannya, mana yang tadinya kita tahu jadi tahu. Itu kan adanya di majelis taklim ilmu, tidak mungkin ada di tempat-tempat lain. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Wa yustahabbu niyatul istiqbal kiblah, dan disunahkan niat istiqbal kiblah, niat menghadap ke kiblat, menghadap kiblat. Wa ada di rakaati. Kenapa sih ini ulama kok sampai mengecaskan seperti ini? Supaya timbul di dalam hati kita ini bimbingan, kita menghadap kemana, tidak nyeleweng, Pak. Kalau misalkan tidak disebutkan model kita ini bakal kemana-mana, gitu ya.
Kalau kita tidak disebutkan kiblat, tidak disebutkan bangsa rakaatnya, memang misalkan kata ulama ada yang mengatakan yang udah kuat itu cukup seperti ini. Usolli fardhu isya'i Allahu Akbar. Itu untuk orang yang sudah kuat, artinya sudah mempunyai tafsiran. Dia sudah mempunyai tafsiran seperti ini. Saya niat sholat isya itu udah pasti 4 rakaat. Usolli sholat udah pasti masuk madhab ke kiblat. Itu untuk orang yang sudah kuat. Bagi kita sebutkan saja sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Adaan makmuman atau imaman billahi ta'ala, sebutkan bilangan dan kita madhab yang kemana supaya lebih mantap hati kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau akhta'a fil adadi kana wa dhahri salasan au khamsan tam akhir sholatuhu. Cuman awas ketika menyebutkan bilangan sholat, ketika kita lupa ya, usolli fardhu isya'i salasa raka'atin misalkan lupa tuh, lam tam akhir sholat tuh batal sholat gitu ya. Atau usolli fardhu isya'i khamsati gitu ya, 5 rakaat gitu, itu batal sholat. Khamsata raka'atin itu batal sholatnya. Lam tan akhir sholat itu orang nasah opo sholatnya si uang tidak sah sholatnya. Jadi ketika kita menyebutkan bilangan itu harus benar dengan rakaat-rakaat yang kita laksanakan. Wasaniha at-ta'yimu ayat min dhahrin aw ghairihi. Yang kedua niatnya itu takyin, menyebutkan min dhahrin apa yang dilaksanakan oleh kita, min dhahrin atau sholat dhuhr, min ghairiha atau sholat asar, min maghribin atau sholat maghrib, disebutkan ansa iris sholati, dari berbagai macam sholat-sholat kita disebutkan Pak. Gitu ya. Jadi tidak cukup usolli sholatal hadhil lailah misalkan di ayat-ayat, itu tidak cukup. Jadi disebutkan isya, dhuhr, subuh dan subuh. Wasali suha al fardiyatu ayat mulahaqatul faridah wa qasduha fala fayulahidu gitu ya. Jadi yang ketiga nejak kefarduan kita, nejak kefarduan kaunis sholati fardhan. Ini sholat fardu, sholat sunnah. Jadi jangan dibedakan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Tadi kita diajarkan apa bilangan sholat jangan sampai salah, ini pun fardu dan sunnah jangan sampai kesalahan. Nah untuk itu mudah-mudahan dengan kajian ini kita akan dimantapkan hati kita oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dipernahkan dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan dalam ibadah sholat kita, ibadah tahu kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah umil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.